Halo para pengusaha sukses laundry, berjumpa lagi dengan saya di channel Kelas Laundry. Channel ini membahas segala hal mengenai bidang laundry. Dan sesuai judul, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan setrika uap boiler dengan benar dan juga aman. Langsung aja. Di depan kita ini ada setrika uap dengan kapasitas 10 liter dari merek Nagamoto. Langkah pertama adalah yaitu kita buang dulu sisa-sisa air dan kotoran yang ada di tabung boiler dengan cara dibuka dari keran yang ada di bawah sana. Setelah sisa kotorannya dibuang, kita tutup kembali keran ini. Perlu diingat, membuka keran itu ke kiri dan untuk menutupnya diputar ke kanan. Oke. Setelah keran pembuangannya ditutup, sekarang kita ke atas. Sekarang kita ke keran atas ini. Untuk model ini ada 3 keran. Yang pertama keran untuk kepala setrika 2, dan selanjutnya ada keran untuk wadah mengisi air. Kebetulan juga ini kepala setrikanya hanya 1, jadi yang ini tidak ada selang ya. Selanjutnya kita buka semua keran-keran yang ada di atas ini, kita buka, termasuk wadah pengisian air ini kita buka juga. Oke, setelah dibuka semuanya, lalu kita masukkan air ke dalam wadah pengisian air ini sesuai dengan kapasitas boilernya. Kita dapat melihatnya di indikator level air ini, kaca. Kita lihat apakah sudah penuh. Sekiranya sudah penuh dan sudah cukup, kita tutup kembali keran wadah pengisian airnya. Pastikan tertutup dengan rapat dan kencang ya. Oke, sesuai SOP-nya kita tutup semua keran yang ada di atas ini. Ya. Setelah keran-keran di atas tertutup dengan rapat, sekarang kita nyalakan kompor dengan cara memutar knob ini. Ketika api sudah menyala, kita menunggu sampai air mendidih. Oke, setelah air mendidih dan sudah ada uapnya, kita dapat melihatnya di barometer ini. Nah, ini kita bisa lihat apakah tekanan uapnya sudah meningkat atau sudah naik. Kita bisa lihat ini. Nah, apabila tekanan uap sudah mencapai 2 hingga 3 bar, itu tandanya setrika uap sudah dapat digunakan. Standarnya sih memang 2 sampai 3 ya. Ketika jarum bar ini sudah naik di angka 2-3, kita sudah bisa menggunakannya dengan cara dibuka keran yang menuju kepala setrika yang ada selangnya. Jangan buka yang ini, buka yang ini yang ada selang setrikanya dengan cara pelan-pelan. Oke, pelan-pelan kita buka. Ya, setelah dibuka nanti akan terasa uap naik ke selang dan juga masuk ke dalam kepala setrika. Oke, nah ini kepala setrika. Oke, kita lihat dulu. Nah, di kepala setrika di sini ada keran juga. Ini keran untuk membuang air ya, dan juga membuang uap. Nah, di saat pertama kali air mendidih, itu biasanya banyak airnya ya, jadi kita harus buang dulu. Kita putar ke kiri. Setelah air dalam setrika uap ini sudah tidak ada atau sudah cukup kering, tandanya sudah bisa digunakan untuk setrika pakaian.
dan ini kita kencangkan kembali, kita tutup. Oke, setelah ditutup kita buka sedikit saja agar sirkulasi air dari uap bisa turun ke pembuangan. Oke, kita buka sedikit saja. Setelah itu kita gunakan setrika seperti biasa, dan yang wajib kita perhatikan adalah pemantauan pada barometernya, itu tekanan uap. Untuk setrika uap boiler yang manual, tidak ada sistem otomatisnya, ini perlu diperhatikan agar tidak terjadi tekanan uap berlebih. Jadi petugas setrika harus sering-sering mengontrol barometer. Dan setelah selesai digunakan, selanjutnya kita matikan kompornya. Ya, kompornya kita matikan sampai api benar-benar mati. Setelah api benar-benar mati, kita buang sisa uap yang ada di dalam tabung boiler melalui keran pembuangan yang ada di kepala setrika ini. Kita putar ke kiri, pelan-pelan. Sekiranya tekanan uapnya masih tinggi, sedikit saja kita buka, yang penting dia keluar agar tidak tertinggal di dalam tabung. Oke, setelah sekiranya sudah mulai berkurang, kita bisa full, buka dengan sampai mentok ke kiri. Jadi dipastikan tidak ada sisa uap yang tertinggal. Nah, demikian cara penggunaan setrika uap boiler manual. Semoga dapat membantu teman-teman pemula terutama agar tetap menjaga keamanannya dalam menggunakan peralatan pekerjaannya. Silahkan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik seputar bidang laundry dan pastinya bermanfaat dan juga informatif. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Kelas Laundry.